Perkenalkan, nama saya Charles Ngalalin Lampreng dengan NIM 3122027. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan analisis tumbuhan kembang sepatu. Kita masuk dalam poin A, yaitu sistem perakaran dan jenis perakaran tumbuhan bunga kembang sepatu, yaitu sistem perakaran dari tanaman kembang sepatu termasuk pada jenis akar tunggang dan disertai dengan warna akar yang sama dengan akar tanaman pada umumnya. Dalam hal ini, akar tanaman bunga sepatu akan berwarna coklat kotor. Tapi yang membuat tanaman bunga sepatu ini menjadi unik dan berbeda dengan beberapa tanaman lainnya adalah akar tanaman bunga sepatu ini mencapai kedalaman tanah sekitar 40 hingga 60 cm. Bahkan biasanya bisa lebih dari itu. Hal ini hanya tergantung dari pertumbuhan dari tanaman bunga sepatu sendiri. Kita masuk pada poin B, yaitu bentuk batang, jenis batang, arah tumbuh batang, dan percabangan tumbuhan bunga kembang sepatu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu bentuk batang. Bentuk batang bunga kembang sepatu yaitu berbentuk bulat, keras, berkayu, diameternya mencapai kurang lebih 9 cm. Batang mudanya berwarna ungu, setelah tua menjadi putih kotor. Jenis batang pada tumbuhan bunga kembang sepatu yaitu berkambium dan bercabang. Alasannya karena bunga kembang sepatu ini memiliki satu batang yang kemudian bercabang banyak dan menghasilkan daun di tiap cabangnya. Arah tumbuh batang pada tumbuhan bunga kembang sepatu itu tegak lurus karena bidang pada tempat dia hidup itu datar. Percabangan pada tumbuhan bunga kembang sepatu yaitu termasuk percabangan ini monopodial. Alasannya karena batang pokoknya selalu nampak jelas. Yang berikut kita masuk pada poin C, yaitu perbedaan daun lengkap dan daun tidak lengkap. Yang pertama itu daun lengkap, yaitu daun yang terdiri atas 3 bagian, yaitu upi atau pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Sedangkan daun tidak lengkap yaitu daun yang terdiri atas tangkai serta helai daun saja. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya itu tentang tumbuhan bunga kembang sepatu ini termasuk dalam daun tidak lengkap karena terdiri dari tangkai dan helai daun saja. Yang berikut kita akan masuk pada poin D, yaitu bangun dan bentuk daun pada tumbuhan kembang sepatu. Itu bangun daun pada tumbuhan kembang sepatu daun bulat telur atau sering bahasa latinnya itu ovatus. Rasanya karena bagian daun terlebar di bagian bawah, pangkal daun tidak bertore atau berlekuk. Bentuk daun pada tumbuhan kembang sepatu adalah daunnya agak lebar, tipis, bagian pangkalnya agak meruncing, sedangkan tepi daunnya bergerigi kasar. Selain itu, daun kembang sepatu berwarna hijau bersinar dan bentuknya oval lebar. Yang berikut kita akan masuk pada bagian E, yaitu variasi helai daun tumbuhan kembang sepatu yang diamati. Ujung daun kembang sepatu adalah yang meruncing. Rasanya karena titik pertemuan kedua
tepi daunnya itu jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit, panjang dan runcing. Nah, pangkal daun pada tumbuhan kembang sepatu adalah runcing. Alasannya karena jika kedua tepi pangkal daun di kanan dan di kiri tulang daun sedikit demi sedikit menyatu ke bawah atau disebut pangkal daun bawah, dan pertemuannya tidak menyatu keseluruhan karena dipisahkan tangkai daun, membentuk sudut lancip, maka pangkal daun tersebut adalah runcing. Tulang daun atau disebut ini venation pada daun kembang sepatu adalah menyirip atau nervis. Alasannya karena daun ini mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan merupakan terusan tangkai daun. Tepi daun pada daun kembang sepatu adalah bergerigi atau veratus. Alasannya karena sinus dan agulus sama lancipnya. Daging daun atau interview pada daun kembang sepatu adalah seperti kertas. Alasannya karena tipis tetapi cukup tegar. Warna daun pada kembang sepatu adalah hijau tua mengandung klorofil. Yang berikut kita akan masuk pada poin F. Jenis daun dan tata letak daun tumbuhan kembang sepatu. Itu jenis daun kembang sepatu yaitu daun tunggal. Alasannya karena helai daunnya hanya terdiri dari satu helai daun tanpa adanya persediaan di bagian dasar helai daun tersebut. Tata letak daun kembang sepatu ini termasuk dalam jenis tata letak yang daunnya bersebar, yaitu di mana pada satu buku batang hanya terdapat satu tangkai daun atau helai daun yang duduk pada buku batang. Sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih.